Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FOF Osaka Wilmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan eksposisi 1 Korintus 2 yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Urbanus Stephen dari ND. Baik. Waktu saya serahkan kepada hambanya Pastor Urbanus Stephen. Tuhan berkati. Selamat malam semua sahabat, rekan-rekan, orang-orang yang diberkati oleh Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi berseri. Kemarin narasumber lain para pembicara telah berbicara dari eksposisi pasal 1. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk memberi eksposisi dari pasal yang kedua. Ya, kita akan sambil menunggu materi yang akan dibahas. Saya mengucapkan selamat malam dan saya percaya kalau kita terus belajar kita akan bertumbuh, karena berhenti belajar berhenti bertumbuh. Firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, eksposisi yang kita akan bahas hari ini. Kota Korintus merupakan sebuah kota yang sangat baik dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat sendiri latar belakang daripada penulis untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 50 sampai 56 Masehi. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Korintus. Karena ada banyak problem, dan surat untuk jemaat Korintus adalah surat pengembalaan. Karena kita lihat sendiri dari pasal 1, Paulus mendengar sendiri dari kaum Chloe tentang masalah-masalah yang terjadi dalam jemaat. Nah, kita lihat sendiri bahwa kota Korintus yang ada pada saat itu merupakan salah satu kota terbesar dan paling terpengaruh di Yunani pada saat waktu itu. Jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya dan agama. Di pasal yang kedua, dalam 1 Korintus berbicara tentang hikmat Allah dan Roh Kudus. Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat bahwa hikmat dunia tidak dapat menyelamatkan mereka, tetapi hanya hikmat Allah yang dapat memberikan kebijaksanaan dan pemahaman yang sejati. Rasul Paulus juga menekankan pentingnya Roh Kudus dalam memahami kebenaran Allah. Sebelum saya akan membukakan daripada eksposisi ini, kita perlu harus membahasnya bahwa firman Allah ini, setiap firman ditulis di dalam Roh Kudus. Ya, makanya kita harus memiliki Roh Kudus yang sama seperti Roh Kudus yang ada dalam diri para penulis untuk memahami maksud daripada firman Tuhan ini. Mari kita akan belajar bersama-sama dari tema besar yang kita akan belajar, hikmat dari Allah dan dipimpin oleh Roh. Jadi hikmat dari Allah dan dipimpin oleh Roh. Rasul Paulus sendiri berbicara ya dalam tulisannya untuk mengingatkan kepada jemaat dalam konteks Korintus waktu itu. Paulus hanya menyampaikan tentang Yesus Kristus di jemaat Korintus. Paulus ingin mengajar kepada jemaat bahwa Kristus adalah sentral. Kita bicara tentang kristosentrik, ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-1 sampai 2. Paulus dengan tujuan, ya, dia datang dengan tujuan untuk memberitakan Kristus yang disalibkan. Sehingga iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kuasa Allah. Kita lihat di pasal sebelumnya, dalam konteks orang Yunani pada waktu itu, pemberitaan salib itu merupakan suatu kebodohan. Ya. Karena salib dalam konteks orang hukuman Romawi merupakan suatu yang sangat buruk dan suatu yang sangat tidak enak dibicarakan. Itu merupakan suatu kebodohan. Namun
hal yang menjadi menarik adalah yang terpenting adalah siapa yang disalib, itu yang menjadi terpenting dari pemberitaan. Jadi salib merupakan hal yang sangat penting, esensi penting dalam pemberitaan Kristen, dalam Paulus, karena di atas kayu saliblah terjadi pertukaran. Jadi berita ini sangat penting untuk jemaat pada waktu itu. Nah, kita baca dulu bagaimana Paulus datang dengan tujuan di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Dia berkata begini, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus punya sebuah komitmen dan konsisten di dalam hal pelayanan. Bagaimana Paulus sendiri tidak mau meletakkan dasar jemaat itu dengan hikmat dan kekuatan manusia. Tetapi Paulus datang dengan hikmat dan kuasa daripada Allah sendiri. Sehingga jemaat dibangun berdasarkan pengalaman mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan, ajaran yang benar. Sehingga jemaat dibangun di dalam Kristus. Saya sangat yakin bahwa ini yang akan menjadi menginspirasi kita zaman ini, bahwa bagi pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, kita harus menyadari bahwa keterbatasan kita dan kita berjalan dengan Allah yang tidak terbatas. Karena Paulus ingin mengajak agar kita semua sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bermegah di dalam Kristus. Bermegah dalam kekuatan, kuasa, dan pengurapan yang menuntun kita. Sehingga pemberitaan kita adalah pemberitaan yang penuh kuasa. Ya, seperti itu. Di pasal yang selanjutnya, ayat selanjutnya, Paulus mengakui dalam pemberitaannya, ia memiliki keterbatasan. Sebagai rasul yang diurapi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia ingin mengajak pada jemaat bahwa keterbatasan kita tidak bisa menjadi sebuah dasar untuk mendefinisikan Allah yang tidak terbatas. Sehingga Paulus mengajak kita di pasal yang ketiga dan pasal yang kedua ayat 3 dan 5 ini, saya sangat diberkati. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, ya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dibutuhkan hamba Tuhan yang ada dalam pengurapan, dalam kuat kuasa Tuhan. Karena saya sangat yakin bahwa pengurapan adalah kemampuan daripada Tuhan yang diberikan pada hamba-hamba Allah untuk tugas penting di dalam misi kerajaan Allah. Dan saya sangat yakin ini juga yang harus menjadi pesan penting buat kita hamba Tuhan di zaman ini. Karena adapun Yesus Kristus tidak pernah berubah, kuasa kasih mujizatnya. Pada saat waktu kita melayani Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah duluan melayani kita, memperlengkapi kita dengan kuasanya, sehingga waktu kita datang mengajar jemaat, jemaat punya iman bergantung penuh pada kekuatan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan umatnya. Dan kita lihat kembali di ayat yang ke-6 dan 9. Paulus juga mengajak jemaat, hikmat Allah dan rahasia sebelum dunia dijadikan. Ya, Paulus menyampaikan tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia diciptakan, hanya untuk kemuliaannya. Nah, para penguasa-penguasa tidak dapat mengenalnya. Ya, inilah hikmat yang disampaikan, dimaksudkan seperti ada tertulis di dalam ayat yang ke-9. Ayat ini sering salah diperkosa atau sering salah ditafsirkan juga. Kalau kita lihat berdasarkan konteks ayat ini, banyak orang menarik tafsirannya lebih ke arah material. Tetapi sesungguhnya di ayat yang ke-9 ini
dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, saya percaya hikmat Allah, anugerah hikmat daripada Tuhan. Makanya di sini kita lihat siapa hikmat itu. Kalau dibicara dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 3, Kristus, hikmat itu bersumber dari Kristus, dan Kristus itu adalah hikmat itu sendiri. Ya, Kristus adalah hikmat itu sendiri yang diberitakan oleh Paulus, dan sumber hikmat itu sendiri adalah dari Kristus itu sendiri yang diurapi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan digiring masuk pada satu agenda besar Tuhan, yaitu hikmat Allah. Bukan berdasarkan hikmat dunia, filsafat pada waktu itu. Ya, kita lihat pada waktu itu Yunani begitu sangat mempengaruhi dunia. Bicara bahasa, budaya, dan konteks filsafat pada waktu itu. Yang mau masuk untuk menggerogoti gereja Tuhan. Yang masuk ingin mengkontaminasi di dalam ajaran untuk menggeser orang pada kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku, Bapak Mama, sahabat yang dikasih dalam kasih Tuhan, Allah menyatakan rohnya kepada manusia dan menyingkapkan segala yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi yang kita akan bahas malam hari ini? Paulus menyampaikan tentang Allah, pernyataan Allah melalui rohnya. Ya, roh Allah menyatakan, ya, pernyataan Allah melalui rohnya yang kudus. Lalu untuk menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi berabad-abad. Ini berita yang tersembunyi berabad-abad untuk menjelaskan. Roh Allah yang ada dalam diri orang percaya memampukan orang percaya untuk menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Inilah bedanya antara orang dunia dan orang yang di dalam Tuhan. Manusia itu bisa melihat secara visual hanya untuk mengetahui hal-hal yang dari manusia duniawi secara visual, ya. Tetapi Roh Allah menyatakan hal-hal dari Allah kepada setiap orang percaya. Ini yang kita lihat sendiri bahwa ada dua hal yang berbeda yang berasal dari Allah dan yang berasal dari dunia. Kalau kita baca dari ayat yang ke-10 sampai 13, 14 sampai 16 itu kita akan dapat bahwa ada sebuah perbedaan. Ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Inilah perbedaannya anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat berdasarkan Efesus 1 ayat 13. Waktu kita terima Yesus Kristus, terima Injil, dalam diri kita ada tanda meterai Roh Kudus. Ayat 14, kalau Efesus 1 ayat yang ke-14, Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh berkat-berkat surgawi. Roh Allah yang ada dalam diri kita, ya, Roh Allah yang ditaruh Allah dalam diri kita itu yang mengerti apa yang terkandung dalam diri Allah, agenda Allah, apa tujuan Allah, apa maksud Allah bagi dunia, ya. Dan disinilah kita mulai belajar. Ini yang dimaksudkan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Rahasia ini penting tentang hikmat Allah, bagaimana Allah mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui. Kalau saya mau simpulkannya begini. Kalau kita belajar simpulkan. Gini. Orang-orang yang dalam Tuhan, ya. Orang dunia itu, manusia dunia melihat segala sesuatu yang terjadi.
sesuatu yang sudah terjadi baru mereka pelajari. Tapi orang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang belum terjadi sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Karena dia memiliki roh Allah. Allah memberitahukan hal-hal yang manusia tidak tahu, tapi orang-orang yang dalam Tuhan sudah mengetahuinya. Makanya Yeremia pasal 33:3 itu dia berkata, berserulah kepadaku, maka akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau ketahui, hal-hal yang tidak engkau pahami. Inilah bedanya antara orang yang rohnya dilahirkan baru dan orang yang belum mengalami lahir baru. Makanya kita baca ini, manusia duniawi yang belum lahir baru tidak dapat menerima hal yang berasal dari Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada pekerjaan Roh Kudus, ya seperti baru-baru ada satu jiwa baru datang di gereja kita. Waktu kita mendeklarasikan tentang firman Tuhan, kita berbicara tentang visi sesuatu yang akan terjadi, akan datang. Kita bicara menantang orang-orang yang mengalami sakit. Kita percaya ada kesembuhan secara natural, tapi ada kesembuhan secara supranatural. Ya, kita percaya dokter juga sebagai alat Tuhan. Tetapi masalahnya orang ini sudah di rumah sakit Siloam, Surabaya. Orang ini sudah di rumah sakit Maumere, dan dia sudah tidak makan dan berapa kali kasih suap nasi sama bubur, itu bubur sama air, dia sering muntah. Dan suaminya kerja di NSCND, dan anaknya bawa datang dan dengar kami pagi-pagi ada pujian penyembahan. Dia bilang, coba bawa saya ke pastor itu. Kalau memang saya mau mati, biar saya mati, tapi saya harus didoakan dulu. Sudah, dibawa datang. Saya kasih tahu begini, waktu engkau datang duduk di tempat, saya percaya di kursi yang engkau duduk ini, kuasa Tuhan ada di tempat ini. Waktu engkau percaya Tuhan ada di sini, Tuhan tidak pernah nganggur saat dia ada. Waktu dia ada kuasa kesembuhan mengalir. Waktu dia ada, dia menjamah kehidupanmu. Dia bilang, wah, mana mungkin itu bisa terjadi. Suaminya kita tuntun sampai Tuhan mengaruniakan roh iman. Jadi untuk percaya sama Tuhan dibutuhkan roh iman. Saudara, waktu di bawah meja sana, saudara, waktu saya berdoa, ibu ini sudah menerima firman sesuai Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Imannya dibangkitkan. Kita sama-sama beriman kepada Tuhan. Dan yang terjadi bukan saya menyembuhkan, bukan siapa-siapa, tapi imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang secara manusia mana mungkin itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada waktu kita datang sama Tuhan, ini orang-orang dunia tidak mungkin. Wah, mana mungkin. Kalau orang rohnya belum mengalami lahir baru. Kita bicara firman Tuhan. Mereka akan berkata, wah, itu hanya kami sudah pernah dengar itu. Kalau kita bicara soal pekerjaan Roh Kudus, mereka akan bilang, wah, itu hanya sudah zaman kisah para rasul. Ya, saya melihat ini ada satu hal yang penting dalam diri kita, bahwa roh kita harus mengalami lahir baru. Ya, makanya manusia yang tidak rohani tidak dapat menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Ya, bisa next slide-nya, Bu. Masih next slide-nya. Ya, manusia rohani itu tidak bisa menerima hal-hal yang manusia yang tidak rohani tidak dapat menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Tetapi orang percaya memiliki pikiran Kristus. Maka saya sangat yakin, saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca ini di dalam ayat yang ke-14, ya, dari ayat yang ke-14 sampai 16. 14 sampai 16. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Tetapi
di ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya. Tetapi ayat 16 ini menjadi dasar bahwa kita orang percaya itu beda. Pemahaman kita, cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita bertindak itu beda. Ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kita orang percaya memiliki pikiran Kristus. Dari mana kita tahu tentang pikiran Kristus? Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Ini menjadi penting. Kalau kita tidak pernah belajar menyelidiki firman, kalau kita tidak pernah belajar mengerti firman Tuhan, memahami firman, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Makanya kita melihat rasul-rasul, kalau kita bicara soal rasul-rasul dalam konteks pelayanan mereka, segala sesuatu yang mereka beritakan, baik dalam kehidupan mereka, Kristus adalah topik terpenting dalam pemberitaan mereka. Pelayanan mereka, apapun juga yang mereka letakkan dasarnya adalah Kristus. Saudara, kalau kita belajar jemaat Korintus, nanti pasti kita akan dengar selanjutnya dari pembicara-pembicara lain. Kalau kita belajar di jemaat Korintus, terdiri dari berbagai latar belakang. Tadi kita lihat. Paulus ini pengajar, dia meletakkan dasar ajaran yang benar. Ya. Yang bersentral pada Kristus sebagai dasar hikmat itu sendiri. Supaya apa? Agar jemaat di Korintus tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain. Paulus mengingat jemaat di Korintus bahwa pemberitaan Injil bukan berdasarkan kebijaksanaan manusia. Ya. Tetapi kekuatan Allah, ia juga menekankan bahwa hikmat dunia tidak dapat memahami rencana Allah yang tersembunyi. Tetapi hanya Roh Kudus yang dapat menyatakan kebenaran itu kepada orang percaya. Jadi, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan berdiskusi sebentar tentang topik yang sangat menarik hari ini. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Korintus ini memang salah ditafsirkan juga. Contoh ayat-ayat sebelumnya, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Itu ada beberapa tulisan-tulisan itu, orang-orang zaman itu kita dengar bahwa ya yang paling penting kita dianggap bodoh, tetapi kita dipilih Allah. Bukan seperti itu. Ada konteks yang kita ceritakan tadi. Seperti dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ini juga. Sering ditafsirkan orang itu dalam hal material. Contoh, waktu saya jalan, itu mereka biasa banyak kesaksiannya mereka. Waktu saya jalan, saya tidak ada uang, saya masuk di satu gereja, saya tidak pernah berpikir itu. Tapi tiba-tiba ada orang datang, memberikan saya uang, ya. Lalu dia angkat ayat itu, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak dengar telinga, itu yang disediakan. Saya pikir itu salah juga dalam malam meletakkan konteks ya berdasarkan ini maksud daripada tulisan Paulus ini bagi kita yang terpanggil, bagi kita yang mengasihi Dia, hikmat Allah itu rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia-rahasia yang terdiri dalam diri Allah akan diberitahukan kepada kita. Nah, saya berdoa hari ini hikmat daripada Tuhan, hikmat yang bersumber dari Allah sendiri akan diberitahukan kepada anak-anak Tuhan, diberitahukan kepada jemaat Tuhan. Sehingga topik yang kita bahas malam hari ini mengingatkan kepada kita gereja di akhir zaman ini, gereja di zaman ini. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan. Dan hikmat ini yang menjadi fondasi. Bagaimana kitab Amsal juga berkata bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Dengan pengetahuan juga kamar-kamar itu diisi. Dibutuhkan hikmat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Dan kita sudah dapatkan poinnya bahwa siapa sumber hikmat itu? Siapa hikmat itu? Rahasia yang berabad-abad. Yesus itulah hikmat itu. Tuhan Yesus itulah hikmat itu. Dan sumber hikmat yang kita terima
untuk menjalani pelayanan kita dalam kehidupan, area kehidupan kita setiap hari. Kristus adalah sumber hikmat itu, sehingga kita sendiri pun akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh hikmat itu sendiri yang menuntun kita sebagai orang percaya, sehingga kita tampil dimanapun kita berada, kita menjadi orang Kristen yang berpikir beda, yang berperilaku beda, dan apapun yang kita lakukan, itu selaras dengan agenda Tuhan bagi dunia ini dalam kendalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdiskusi, saya percaya bahwa dengan diskusi akan ada banyak hal yang kita diperkaya. Saya yakin bahwa dalam konteks teologi, Allah yang Maha Kuasa dalam kedaulatan yang tak terhingga, Dia tidak hanya memakai saya, tapi Dia bisa memakai kita untuk memperkaya kita, sehingga kita tumbuh dalam keutuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Miss Ayu dan teman-teman untuk diskusi. Terima kasih Pastor Urbanus yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk diskusi. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Silahkan.